Sahabat, pernahkah Anda berkata dalam hati, saya belum sholat karena belum hafal semua bacaannya? Atau mungkin Anda punya orang tua, saudara, atau teman yang sudah lama meninggalkan sholat karena merasa sholat itu sulit. Jika iya, dengarkan baik-baik. Bisa jadi selama ini kita salah paham, sebab untuk sahnya sholat, ternyata Allah hanya mewajibkan 5 bacaan utama, bukan puluhan doa, bukan bacaan yang panjang dan rumit, hanya 5 bacaan yang wajib diketahui. Apa saja bacaan itu? Mari kita simak video ini sampai selesai, karena setelah mengetahuinya, insya Allah tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kalimat yang sering terdengar di tengah masyarakat. Kalimat yang mungkin pernah terucap dari lisan kita sendiri atau dari orang-orang yang kita cintai. Saya sebenarnya ingin sholat, tetapi saya belum hafal bacaannya. Saya malu ke masjid karena takut salah. Nanti saja kalau sudah hafal semua bacaan sholat, baru saya mulai. Sahabat, tahukah Anda, kalimat-kalimat seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh setan untuk menjatuhkan manusia dari sholat. Setan tidak selalu datang dengan mengajak, tidak selalu datang dengan mengajak kepada maksiat, karena ia datang dengan bisikan yang terdengar masuk akal. Seperti, belajar dululah sampai sempurna, tunggu sampai hafal semuanya, jangan sholat kalau masih banyak salah. Padahal jika kita terus menunggu sempurna, bisa jadi usia kita lebih dahulu habis sebelum kita benar-benar memulai. Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita di dunia, apakah kita rela menghadap Allah dengan alasan, ya Allah, saya belum sholat karena belum hafal semua bacaannya? Tentu tidak, karena Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha memudahkan. Allah tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Kabar baiknya, sholat yang selama ini dianggap rumit, ternyata jauh lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Tahukah Anda, untuk sahnya sholat, ternyata hanya ada 5 bacaan utama yang wajib dibaca. Ya, hanya 5 sahabat. Bacaan-bacaan lainnya memang sangat baik untuk dipelajari, sangat dianjurkan untuk diamalkan, tetapi banyak diantaranya berstatus sunnah. Artinya, jika belum mampu membacanya, sholat seseorang tetap sah selama rukun-rukunnya telah terpenuhi. Inilah rahmat Islam. Agama ini tidak hadir untuk memberatkan manusia, tetapi untuk membimbing manusia menuju keselamatan. Karena itu, memulai pembahasan kali ini, saya ingin mengajak para sahabat, terutama yang selama ini masih merasa sholat itu sulit, yang masih malu karena belum hafal, yang masih ragu untuk memulai.
Mari kita buang jauh-jauh rasa takut itu. Mari kita yakinkan diri kita bahwa solat bukan hanya untuk orang yang sudah sempurna ilmunya, tapi untuk setiap muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah setelah Anda mengetahui 5 bacaan wajib ini, tidak akan ada lagi alasan untuk meninggalkan solat. Mari kita pelajari bersama apa saja 5 bacaan yang wajib dalam solat, yang apabila kita menjaganya, maka insya Allah solat kita telah sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan para sahabat, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, mari kita pelajari bersama 5 bacaan wajib dalam solat yang dimaksud. Bacaan pertama yakni takbiratul ihram. Bacaan pertama yang wajib adalah takbiratul ihram, yaitu kita mengucapkan Allahu Akbar. Inilah pintu masuk seseorang ke dalam solat. Takbir ini wajib diucapkan dengan lisan, bukan hanya di dalam hati. Suara yang keluar cukup terdengar oleh diri sendiri. Adapun takbir-takbir lainnya ketika berpindah gerakan seperti dari berdiri menuju ruku, dari ruku menuju sujud, hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib hanyalah takbir pertama saat memulai sholat. Mudah sekali, bukan para sahabat? Tentu saja mudah. Maka jangan dipersulit lagi. Lalu yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan wajib berikutnya adalah surah Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena itu, pada setiap rakaat kita wajib membaca Al-Fatihah. Jika solat subuh 2 rakaat, maka Al-Fatihah dibaca 2 kali. Jika solat zuhur 4 rakaat, maka Al-Fatihah dibaca 4 kali. Sedangkan membaca surah-surah pendek setelah Al-Fatihah, hukumnya adalah sunnah. Apabila seseorang selesai membaca Al-Fatihah lalu langsung ruku, maka solatnya tetap sah. Maka yang paling penting adalah memastikan Al-Fatihah dapat dibaca dengan baik. Apabila para sahabat membaca surah-surah pendek yang sudah hafal, tidak jadi masalah. Yang paling penting adalah kita harus membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga yakni tasyahud akhir. Bacaan wajib yang ketiga adalah tasyahud akhir. Perlu para sahabat pahami bahwa tasyahud awal hukumnya sunnah, namun tasyahud yang dibaca pada duduk terakhir sebelum salam hukumnya wajib. Minimal bacaan yang wajib dibaca adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah hingga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi yang belum hafal, jangan berkecil hati. Tulislah di kertas kecil, pelajari sedikit demi sedikit, dan terus ulangi setiap harinya. Insya Allah dalam waktu singkat Anda akan hafal. Karena sesungguhnya Allah melihat kesungguhan hambanya. Bacaan yang keempat yakni salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tasyahud akhir, kita wajib membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal membaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keduanya diperbolehkan. Sebagian ulama menganjurkan menambah kata Sayyidina sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian lainnya membolehkan tanpa tambahan tersebut. Yang terpenting adalah kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir.
Inilah termasuk rukun salat yang wajib dilaksanakan. Yang kelima, yakni salam pertama. Bacaan yang wajib yang terakhir adalah salam pertama, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama inilah yang menjadi penutup salat kita. Sedangkan salam yang kedua ke arah kiri hukumnya adalah sunnah. Artinya apabila seseorang telah mengucapkan salam pertama, maka solatnya telah selesai dan sudah sah. Ternyata solat itu mudah para sahabat, ya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah. Sekarang mari kita renungkan 5 bacaan yang wajib itu hanyalah takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salam pertama dalam solat. Bukankah semuanya bisa dipelajari? Bukankah semuanya bisa dihafalkan sedikit demi sedikit? Karena itu jangan pernah berkata lagi, saya belum sholat karena belum hafal bacaannya. Sebab Allah tidak membebani seseorang hamba di luar kemampuannya. Yang penting adalah mulai dulu, laksanakan sholat sesuai kemampuan, kemudian terus belajar memperbaikinya. Hari ini mungkin masih terbata-bata, besok sudah lancar, lusa semakin baik, dan pada akhirnya solat menjadi penyejuk hati yang selalu kita rindukan setiap hari. Mari kita jaga solat 5 waktu kita. Jika belum mampu melaksanakan solat sunnah, maka jagalah dahulu yang wajib, karena solat adalah tiang agama. Solat adalah amalan pertama yang akan dihisab, yang akan ditanya pada hari kiamat. Semoga Allah balas semua kebaikan kita, memudahkan kita untuk menjaga solat, memperbaiki bacaan kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.